karena sudah menerima kami. Mohon maaf, nama panjangan situ. Saya perkenalkan, nama saya Bapak Adi Jarmadi. Di sini posisi saya sebagai KOTU dan umum. Dan ini nanti apa yang perlu saya jelaskan tentang apa, monggo silakan ditanyakan. Bisa saya mulai? Ya, Yang silakan. pertama, minta tolong dijelaskan bagaimana asal-usul sejarah Desa Kebaran. Terima kasih. Baik, untuk asal-usul Desa Kebaran ini terletak di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kebaran berdiri tahun 1860 pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada awal ke-14 telah terbentuk Desa Kebaran. Diawali dengan cerita rakyat tentang kedatangan dua suami istri yang sedang menempuh perjalanan dari hutan ke hutan, dari belantara yang berasal dari telatah Majapahit. Setelah Belanda perang perebutan kekuasaan atau yang kita kenal dengan perang saudara atau perang Paregrek, maka tibalah suami istri itu di sebuah hutan bambu. Nah, di sini hutan bambu ini amat sangat lebat. Berhentilah dua sepasang suami istri tersebut di suatu tempat, dan di situ menemukan sebuah kubangan besar yang dihuni oleh beberapa kerbau atau kebo, yang kepalanya banyak dikerubuti oleh binatang kecil yang bernama laron. Nah, maka dari situlah perempuan ini, suami istri, memutuskan untuk menetap di tempat tersebut. Dengan adanya binatang kebo dan laron, maka sepakat untuk tempat yang dinamakan Kebaran, asal dari kata kebo dan laron. Di tempat itulah pertama kali pasangan suami istri yang bernama Eyang Belanjang Padang dan Nyai Pandansari membabat hutan bambu itu untuk didirikan bangunan sebuah rumah atau tempat tinggal. Sampai sekarang masih ada bekasnya, berada di tengah hamparan sawah desa Kebaran yang ditempati dan diberi nama Punden, di mana setiap tahunnya diperingati warga desa dengan upacara bersih desa atau sejarah bumi yang kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian di sana juga digelar pagelaran wayang kulit. Nah, kemudian dilanjutkan di balai desa. Nah, sedangkan makam beliau berada di tengah-tengah komplek pemakaman warga desa Kebaran, sedangkan putrinya yang bernama Nyai Pandansari hingga ini makamnya belum ditemukan. Dimungkinkan beliau itu moksa, sehingga tidak ada makam yang terkenal dengan Nyai Pandansari. Itu makamnya nggak ada, itu moksa. Sedangkan desa Kebaran di sebelah selatan terdapat makam yang sangat terkenal, yaitu makam Mbah Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa dan teman-teman saya dari SMPN 1 Tulangan. Kami ingin observasi tentang bertugas di Desa Kebaran, tugas IPS dari Pak Supri. Apa bisa Bisa. Bisa saya mulai pertanyaannya? Ya, silakan. Asal mula berdirinya kebun jambu itu bagaimana ya? Awal mula jambu ini pada waktu dulu itu dikelola oleh kepala desa terpilih. Tapi setelah Pak Kades sekarang, Bapak Suwito, itu jambu ini dialihkan pengelolaannya oleh Bumdes. Kalau dulu dimiliki secara pribadi oleh kepala desa terpilih, Bapak Kepala Desa Suwito, itu dialihkan ke pengelolaan Bumdes. Nah, Bumdes sendiri ada unit-unitnya. Jadi kalau di jambu ini yang mengelola adalah unit Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi yang konsentrasi untuk mengelola jambu. Jadi sekarang penuh mulai tahun 2021 itu sama Bapak Kepala Desa dialihkan ke Bumdes, langsung dikelola oleh Pok Darwis untuk perkembangan dari wisata petik jambu ini. Siapa yang menggagas berdirinya kebun jambu? Gagasan awal setelah pribadi Bapak Kepala Desa, jadi langsung digagas, dikelola Bumdes dan diserahkan sepenuhnya ke Bumdes. Bumdes melalui dari kita alihkan ke unit Pok Darwis. Jadi Pok Darwis yang bertanggung jawab terhadap perawatan, terhadap pemasaran, terhadap pengelolaan jambu ini. Jadi waktunya gimana, tata cara waktu pengelolaan, waktu perawatan, pemupukan, penyemprotan dari hama dan lain sebagainya untuk demi berkembangnya wisata jambu. Bisa tolong dijelaskan struktur organisasi Bumdes Kebun Jambu?
struktur BUMDes. Kalau di struktur BUMDesnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, yang 1-2. Tapi di unit Podarwis ini yang mengelola ada ketua Podarwis, ada subbagian dari perawatan, ada bagian pemasaran, jadi dikelola oleh sub unit Podarwis, unit dari BUMDes. Jadi BUMDes sendiri tidak bisa langsung terjun ke unit Podarwis. Hari kita sebagai BUMDes itu mendampingi dari pengelolaan Podarwis tersebut. Jadi kita kawal Podarwis tersebut. Alhamdulillah juga pemerintah desa ikut mendampingi, ikut dalam artian pendampingan ke pengurus Podarwis. Jadi ketika pengurus Podarwis ada kesalahan, kita dibenahi, diberi masukan sama pemerintah desa. Pemerintah desa memberikan pandangan ini, ide ini yang bagus, ini yang bagus. Jadi melalui pertimbangan-pertimbangan akhirnya mana yang baik kita gunakan demi berkembangnya wisata Petik Jambu ini khususnya dan untuk desa Kebaron pada umumnya. Terima kasih atas informasi yang telah dijelaskan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Ini sama-sama. Perkenalkan, kami dari SMPN 1 Tulangan. Kami ingin mewawancarai tentang BUMDes di Desa Kebaron, yaitu BUMDes Kebun Jambu. Visi misi untuk mewujudkan Desa Kebaron menjadi ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwitor selaku Kepala Desa Kebaron, Kecamatan Tulang, Kabupaten Tarjo. Untuk visi misi masalah BUMDes Desa Kebaron yang mana kita semenjak dilantik Bupati tanggal 3 Maret 2021 untuk BUMDes sudah ada namun belum efektif. Baru saya apel konsolidasi masalah BUMDes dan kita musyawarah dengan lembaga LKD, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan membentuk pengurus BUMDes yang baru. Alhamdulillah sudah terbentuk sebagai direktur BUMDes sekarang, yaitu Bapak Sugeri. Kalau dulu itu ketua, sekarang istilah direktur. Kepala desa sebagai komisaris. Jadi itulah struktur yang baru. Jadi ada direktur, ada sekretaris, ada bendahara, dan banyak lain-lain sesuai unit-unit. Karena di BUMDes sendiri itu banyak unitnya, yaitu unit Podarwis. Tadi Podarwis itu apa? Kelompok sadar wisata, terutama yang menangani wisata kaki bumi. Ya. Dulu wisata jambu, sekarang wisata kaki bumi. Agronya yaitu petik jambu, peternakan, perikanan, dan banyak lain-lain. Jadi itulah salah satu di Podarwis kita, yaitu wisata kaki bumi. Sedangkan banyak lagi yaitu unit jasa, unit perdagangan, unit pelayanan yang mana dibutuhkan masyarakat Desa Kebaron. Alhamdulillah BUMDes kita sudah mencakup itu semua. Bahkan desa BUMDes kita ini sudah bersertifikat yaitu Kemenkumham, dan untuk desa wisata kita sudah diakui dari Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata, yaitu dapat piagam dari desa wisata tingkat nasional. Jadi termasuk Desa Kebaron ini kemarin tingkat Jawa Timur, Desa Kebaron mewakili hanya 2 desa untuk tingkat Jawa Timur. Setelah kepala desa presentasi ke Malang, pengusaha-pengusaha wisata se-Jawa Timur, alhamdulillah kita mewakili 5 besar tingkat nasional. Jadi untuk termasuk Desa Kebaron. Nah, disinilah kita selalu memacu bagaimana untuk memajukan desa wisata.
karena desa wisata itu salah satu program dari pemerintahan pusat untuk mengangkat perekonomian warga kita, yaitu yang mana edukasinya nanti melalui desa wisata, nah, masyarakat itulah terangkat perekonomiannya. Pertanyaan selanjutnya, minta tolong dijelaskan rencana ke depan wisata petik jambu bagaimana? Untuk rencana ke depan kita tetap selalu sinergi dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi swasta untuk memajukan desa wisata kita. Nah, ini rencana ke depan saya dengan BPNS dan Umsida akan mengadakan berbagai kegiatan di sini, edukasi yang mana untuk menarik pengunjung, dan pengunjung itu sekali datang bagaimana untuk ingin datang lagi, bagaimana kita sebagai pelayan wisata harus bisa melayani pengunjung wisata. Terima kasih informasi yang dijelaskan. Mohon maaf bila mengganggu. Ini Pak Put. Silakan. Perkenalkan, kami dari SMP 1 Tulangan ingin mewawancarai tentang ekonomi kreatif di Desa Kebaron. Siapa yang mendirikan pabrik ini dan dari kapan berdirinya? Yang mendirikan itu Bapak Samin sendiri, sudah sekitar 7 tahunan lah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal pabrik ini didirikan? Pertama itu ya dari kecil, merintis dari kecil. Lalu dapat apa itu upah sedikit-sedikit dikumpulkan menjadi besar seperti ini. Merek dagang apa yang digunakan produk kerupuk ini? Nah, dagang kerupuk itu Pak. Iya. Merek Cap Kuku. Merek Capu. Dalam 1 bulan kira-kira bisa menjual berapa kerupuk? Sekitar 600 bal. Satu balnya itu 5 kiloan. Iya. Omset per bulannya kira-kira berapa? Sekitar 12 juta lah. Terima kasih informasi yang telah disampaikan. Mohon maaf bila mengganggu. Terima kasih.